Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di materi konsep kebidanan. Di sini kita akan belajar tentang model praktik kebidanan, lisensi, registrasi praktik bidan. Ya, model praktik kebidanan. Ya, apa sih model? Namanya model, kamu pasti pernah membayangkan bahwa model itu pasti suatu bentuk menggambarkan sesuatu. Maka karena ini adalah model praktek, maka di situ suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Dan ini dipengaruhi oleh filosofi yang dianut oleh bidan atau disebut sebagai filosofi asuhan kebidanan, meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma kesehatan. Apa sih yang ada di dalam paradigma? Itu ada manusia, ada perilaku, ada lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita bisa simpulkan, model praktek kebidanan itu suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan untuk memberikan asuhan kebidanan, di mana di situ dipengaruhi oleh filosofi asuhan kebidanan yang terdapat pada paradigma kesehatan. Model praktek kebidanan disebut juga di situ dibuat berdasarkan filosofi bahwa hamil itu atau persalinan itu merupakan sebuah hal yang fisiologis. Model asuhan kebidanan berfokus pada perempuan atau woman centered care, dapat mengurangi kejadian trauma dan kesakitan pada bayi dan operasi SC. Jadi pada intinya di mana kita itu harus selalu berpedoman bahwa hamil dan bersalin itu sesuatu yang fisiologis. Jelas angka normal harusnya lebih tinggi daripada angka yang patologis. Oleh karena itu harusnya kayak kejadian trauma, sakit, ataupun operasi lahiran dengan SC itu lebih kecil daripada jumlah-jumlah yang fisiologis. Karena memang hamil dan bersalin itu suatu hal yang alamiah dan fisiologis. Model praktek asuhan kebidanan itu meliputi apa saja? 1. Monitoring keadaan fisik, psikologi, spiritual, dan sosial perempuan dan keluarga sepanjang siklus reproduksinya. Dari mulai dia anak, remaja, kemudian pranikah, nikah, hamil, bersalin, nifas, sampai akhirnya nanti mereka menopause dan premenopause dan menopause. Menyediakan kebutuhan perempuan seperti apa saja, pendidikan, konseling, dan asuhan kehamilan. Kemudian ada pendamping asuhan yang berkesinambungan, baik itu selama kehamilan, persalinan, dan periode postpartum atau periode nifas. Jadi di situ perempuan itu benar-benar disediakan agar mereka itu benar-benar memahami proses yang sedang mereka alami dan kita mendampingi secara kesinambungan, jadi tidak terputus. Kemudian kita juga yang ketiga itu model asuhan kebidanan yang ketiga itu minimalisasi intervensi. Jangan terlalu banyak intervensi kepada proses kehamilan dan persalinan karena pada dasarnya itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi pada perempuan yang sudah wanita usia subur yang mungkin sudah menikah, ya harusnya sudah menikah, walaupun proses kehamilan persalinan itu juga bisa terjadi di luar pernikahan. Ya. Yang keempat, mengidentifikasi dan merujuk perempuan yang memiliki tanda bahaya. Hati-hati nih, kita harus bisa nih ngebedain mana yang fisiologis, mana yang patologis. Jadi kalau memang itu adalah patologis, ya udah kita rujuk. Jangan kita paksa untuk lakukan pertolongan karena itu sudah di luar kewenangan bidan. Nah, ada model juga praktek kebidanan ini. Yang pertama adalah primary care. Bidan sebagai pemberi asuhan itu bertanggung jawab sendiri dalam memberikan asuhan yang berkesinambungan sejak hamil, melahirkan, dan postpartum, jelas yang pasti sesuai kewenangan bidan. Continuity of care diselenggarakan
oleh sekelompok bidan dengan standar praktek yang sama, filosofi dan proses pelayanan adalah partnership dengan perempuan. Bahwa perempuan itu bukan hanya dianggap sebagai objek, tetapi partner kita. Ya, kalau partnership artinya itu saling menguntungkan. Jadi yang pertama itu primary care, kemudian ada continuity of care. Yang ketiga itu ada setiap bidan ini harus punya komitmen sebagai berikut. Ngapain aja? Mengembangkan hubungan yang baik dengan pasien sejak hamil, memberi pelayanan yang aman ya, kepada pasien, memberi dukungan pada pasien dalam persalinan, memberi perawatan yang komprehensif, menyeluruh. Jadi kalau kita nanganin bukan cuma ibunya, tetapi juga bayinya dan keluarganya diberikan kenyamanan. Nah, ketiga itu tadi adalah collaborative care. Ya, kolaboratif. Kenapa ada kolaboratif? Karena bidan tuh nggak bisa kerja sendiri. Ya, bidan perlu berkolaborasi dengan profesional lain untuk menjamin kliennya menerima pelayanan yang baik bila terjadi sesuatu dalam asuhan. Ingat, sekarang ini bahkan pertolongan persalinan saja sudah dianjurkannya di puskesmas. Kenapa? Karena di situ lebih mudah melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu jelas dilakukan dengan informed consent demi keuntungan ibu dan bayi, bukan keuntungan tenaga kesehatan. Yang keempat, model praktek kebidanan itu informed choice. Ya, choice itu pilihan, ya. Bidan di Indonesia menghargai hak perempuan untuk memilih, choice. Ya, jadi jangan sampai ketika ada orang persalinan, ibu mau lahiran, ya tiduran aja bu, tiduran. Padahal dia pengennya jongkok misalkan, ya artinya kita tidak memberikan kesempatan bidan pasien itu untuk memilih sesuai yang mereka merasa nyaman. Kecuali pilihan itu membahayakan bagi ibu, baru kita bisa melakukan pelarangan. Tapi ketika itu sesuatu yang tidak membahayakan, seharusnya kita memberikan kesempatan untuk perempuan mengambil keputusan sendiri untuk dirinya sendiri. Karena ingat, pasien itu justru bukan objek, ya. Dia itu partner kita, sehingga harus dirasa saling menguntungkan satu sama lain. Bidan ini di sini secara aktif memberikan informasi dengan lengkap, relevan, dan objektif tanpa pemaksaan kehendak. Yang kelima, itu tentang model praktek kesejahteraan ibu dan anak. Pelayanan kebidanan di Indonesia berdasarkan penghargaan bahwa kehamilan dan persalinan itu merupakan proses yang fisiologis. Ya, jadi kita harus mengutamakan tentang kesejahteraan ibu dan anak. Bidan meningkatkan kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga dengan mendukung apa? Aspek sosialnya, aspek emosionalnya, budayanya, dan aspek fisiknya. Maksudnya gimana kok kita ngebantu di aspek emosional, kemudian aspek fisik. Nah, contohnya jelas ketika kita ngelakuin ada bidan, memberikan pelayanan, kemudian ada pasien datang, dia cemas, takut. Dengan kita memberikan konseling, kita memberikan arahan, mereka menjadi lebih tenang, secara emosional kita bantu. Kemudian kita tidak menolak budaya, di mana budaya yang digunakan selama itu aman untuk ibu dan bayi, maka kita tetap diwajibkan untuk mendukung. Untuk aspek fisiknya, dengan kita memberikan senam hamil mungkin, atau pijat payudara misalkan, untuk persiapan menyusui, artinya itu kita sudah bidan meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Dan termasuk keluarga. Kalau ibu bayinya bahagia, senang, otomatis keluarganya juga ikut bahagia. Kemudian yang keenam adalah pemilihan tempat persalinan. Bidan menghormati hak setiap perempuan untuk memilih mau lahiran di mana dia. Karena ketika dia merasa nyaman mau lahiran di mana, biasanya prosesnya akan jauh lebih nyaman untuk ibu dan bayi serta keluarga. Akhirnya akan mempercepat proses persalinan itu sendiri. Bidan harus terampil menolong persalinan di berbagai tempat pelayanan, baik itu rumah sakit atau puskesmas, bahkan di rumah klien. Kalau memang zaman dulu itu lahiran banyak kan di rumah klien, bukan di rumah bidan ataupun puskesmas. Mereka takut sekali kalau suruh
suruh lahiran tuh datang, mereka yang datang. Makanya zaman dulu itu masa transisinya waktu ditolong oleh dukun itu dukun yang door to door ke mereka, datang mereka dipanggil Mbah Parajinya atau dukunnya untuk ke rumah. Nah, kemudian berkembangnya ilmu kebidanan, kemudian ada bidan, akhirnya bidan yang akhirnya melahirkan di rumah-rumah mereka. Berkembangnya waktu, ternyata kalau lahiran di rumah ketika ada masalah ataupun komplikasi itu sering terjadi keterlambatan sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, ada perkembangan-perkembangan berikutnya persalinan itu sebaiknya di tempat tenaga kesehatan. Kenapa di tempat tenaga kesehatan? Karena jelas kalau namanya tenaga kesehatan mau buka praktek itu ada standar-standarnya. Nah, standar-standar inilah yang membantu untuk pertolongan persalinan itu atau kehamilan persalinan atau yang lainnya itu lebih maksimal lagi. Sehingga ketika terjadi sesuatu butuh alat secara cepat dekat dengan alat. Kemudian ada evaluasi lagi, sekarang pertolongan persalinan nggak boleh sendirian karena nolong lahiran itu nanti kalau bayinya ada masalah, ibunya ada masalah, kalau sendirian akan kerepotan. Sehingga sekarang ini anjurannya itu 4 tangan untuk nolong satu persalinan. Misalnya ada bidan 1, ada bidan 2 yang ngurusin ibunya dan ngurusin bayinya gitu. Model praktek kebidanan yang ketujuh adalah evidence-based practice. Maksudnya apa sih? Mungkin nanti kalian akan di semester 5 akan ada materi EBMC di kurikulum sebelumnya itu namanya EBMC. Kalau yang sekarang itu komplementer terapi, terapi komplementer adalah proses yang digunakan secara sistematik untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinik. Jadi berdasarkan kebaruan-kebaruan itu kita gunakan terus agar ilmu itu tidak berhenti sampai situ karena jelas ilmu kebidanan terus berkembang, ilmu kedokteran terus berkembang dan kita yang harus selalu beradaptasi. Kalau kita nggak mau berubah, satu kita bisa ketinggalan klien juga, yang kedua kita nanti akan jadul pakai itu terus padahal sudah ada yang terbarunya. Evidence based practice atau itu yang tadi disebutkan itu merupakan bukti-bukti ilmiah yang berasal dari studi yang terpercaya, based research evidence. Jadi berdasarkan hasil penelitian. Ingat, kalau kita mau pakai terapi komplementer ataupun EBMC atau evidence based practice itu kita harus pakai jurnal-jurnal yang memang terpercaya, research yang terpercaya. Kemudian itu memang clinical practice, keahlian klinis ya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang ada pada masyarakat atau patient values. Itu. Lisensi. Sekarang tadi model, sekarang kita lisensi. Apa sih yang dimaksud dengan lisensi? Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Ya, jadi gitu. Kalau kita mau jadi bidan nanti harus dilisensi dulu bahwa kita diseleksi secara administratif oleh badan yang berwenang yang ditunjuk oleh suatu negara. Nah, pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh IB. Jadi, oh ya, kamu sih sebenarnya memang menempuh studi pendidikan diploma 3 itu memang disuruh untuk nolong kehamilan persalinan nifas bayi berlahir. Tetapi, sebelum kamu melaksanakan izin praktek sebelumnya, kamu harus melakukan lisensi dulu. Memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa mendapatkan surat izin praktik sehingga kamu bisa memberikan pelayanan secara umum. Beda nanti kalau di rumah sakit cukup diregistrasi, kamu diakui dulu. Tapi nanti beda lagi kalau kamu mau menjadi bidan praktek swasta ya, harus buat SIPB gitu-gitu. Nah, kenapa sih harus kita mengurus lisensi gitu ya? Yang pertama, memberikan kejelasan batas wewenang. Mana sih yang wewenangnya dokter, mana sih yang wewenangnya perawat, dan mana yang kewenangannya bidan. Kemudian yang kedua, menetapkan sarana prasarana. Jadi ketika kamu mau membuka suatu tempat praktek,
Ketika di situ kamu mau memberikan layanan kehamilan, berarti kamu harus menyediakan sebuah ruangan yang di situ ada bed, ada troli, ada meja pelayanan, dan namanya juga ANC komprehensif atau mau memeriksa kehamilan, berarti di situ lengkap dengan ada bengkok, ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kehamilan, ada linek untuk mendengarkan denyut jantung janin atau Doppler gitu ya. Semua alat-alat yang di situ sudah list sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk lisensi, mengajukan lisensi bidan. Kemudian meyakinkan klien. Penting banget nih ketika kamu mau membuka praktik di suatu tempat, itu kamu harus apakah di situ memang kamu ada potensi untuk memberikan layanan di situ atau perubahan di situ gitu. Jadi jangan kalau nanti kamu mau buka praktik lihat-lihat kanan kirinya udah klinik, ini klinik ya, nanti kamu kasihan gitu. Jadi carilah tempat-tempat yang strategis yang kira-kira di situ keyakinan klien terhadap Anda itu lebih, sehingga diharapkan kamu praktek di situ ya banyak pasiennya gitu ya. Kemudian aplikasi lisensi dalam praktek kebidanan itu bentuknya SIPB, Surat Izin Praktek Bidan. Jadi kamu nanti kalau udah ngurus, kamu dapat surat izin praktek bidan. Kalau kamu udah punya SIPB, kamu boleh buka praktek di rumah. Tinggal pasang plang bahwa kamu sudah terdaftar untuk memberikan layanan kebidanan. Jelas sebelumnya akan ngurus syarat-syaratnya, kemudian akan ditengoki di supervisi apakah memang layak atau belum, sampai akhirnya nanti turun surat izin. Syarat lisensi, bidan yang menjalankan praktek harus memiliki SIPB yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dengan memenuhi persyaratan apa saja. 1. Fotokopi SIPB yang masih berlaku. 2. Fotokopi ijazah. 3. Surat keterangan sehat. Jangan sampai kalian baik sehat ini maksudnya sehat secara mental ya dan secara fisik tentunya. Tapi untuk fisik bukan berarti ketika nanti ada jarinya kenapa-napa satu, surat keterangannya jadi tidak bisa. Enggak, bukan seperti itu. Karena dulu ada kakak kelas kalian itu mengalami kecelakaan, kemudian jarinya diamputasi 2. Dia kekhawatiran nanti saya tidak bisa mengurus lisensi. Bukan seperti itu. Ketika itu tidak mengganggu proses layanan kebidanan yang diberikan, maka itu tidak menjadi penghambat untuk persyaratan lisensi. Ya. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi kamu harus punya rekomendasi dari organisasi profesi untuk mengurus lisensi. Nah, kemudian ada pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian SIPB itu berlaku sepanjang surat izin praktek bidan berlaku sepanjang surat izin bidan belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. Nah, kalau tadi lisensi, ya, sekarang registrasi. Apa kalau lisensi itu nanti mendapatkan sebuah izinnya, kemudian kita registrasi. Kalau registrasi itu proses di mana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periode guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tertentu. Kalau namanya itu STR, surat tanda registrasi ya, itu kurang lebih 5 tahun itu setiap 5 tahun bikin begitu. Jadi dia ada jangka waktunya ya yang harus kita selalu perbaiki. Registrasi itu prosesnya pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktek profesinya. Biasanya nih, kalau misalnya kamu udah jadi bidan, kemudian kamu registrasinya habis gitu ya,
Kan kamu nanti kalau lulus kan jelas ada registrasi dulu STR untuk mendapatkan STR. Itu pasti kalau nanti lulus kamu akan ujian kemudian nanti dapat STR. Nah, itu nanti tapi kalau mau praktek kamu harus mengurus nanti agar turun SIPB ya, surat izin praktek bidan. Nah, registrasi ini kamu nanti lulus akan ada ujian nasional untuk mendapatkan STR, registrasi praktek bidan ya, surat tanda registrasi. Itu semuanya dapat. Nah, itu harus diperbarui rutin. Mau kamu itu ada di pelayanan atau kamu pun ada di pendidikan. Hanya nanti untuk memperpanjang ini ada syarat-syarat yang harus kamu penuhi. Misalnya ya, ini kalau yang saya ketahui, kalau saya kan ada di pendidikan. Sehingga karena saya ada di pendidikan, untuk mengurus perpanjangan registrasi STR ini, saya harus memenuhi misalnya ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, kemudian saya nggak diminta untuk askep-askep karena saya tidak di pelayanan. Nah, kalau yang ada di pelayanan nanti mengumpulkan askep kehamilan minimal dalam 1 tahun itu misalnya 10, sehingga nanti dalam 5 tahun itu untuk kehamilan saja ada 50, begitu. Jadi nanti kalau kamu, oh ternyata iya ini askep kehamilannya lengkap, persalinannya lengkap, adanya askep tanda artinya kamu memberikan layanan itu kepada mereka, sedangkan kami dosen kan tidak memberikan layanan itu, sehingga ada perbedaan syarat-syarat yang dipenuhi antara STR yang bagi pendidik sama STR yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat, baik itu di rumah sakit sama puskesmas atau BPS itu sama, tetapi kalau yang di pendidikan agak sedikit berbeda. Kami lebih banyak yang kami unggulkan itu adalah pelatihan-pelatihan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, serta sertifikat-sertifikat ketika kita lakukan publikasi ilmiah. Ada perbedaannya di situ untuk registrasi. Nah, registrasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan periode waktu yang ada di surat registrasi praktek bidan gitu. Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka dia akan mendapatkan hak untuk izin praktek lisensi. Tetapi untuk mendapatkan, bukan berarti nanti kalau kita udah dapat STR, berarti kita udah langsung bisa buka praktek. Enggak, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Gitu untuk persyaratan administrasi untuk lisensi, ya tadi itu harus ada sarana prasarana, kemudian kita SIPB, ngurus, persyaratannya kita kumpulin, setelah kumpulin nanti kita akan dikunjungi, kemudian nanti apakah lolos atau tidak, baru kalau nanti lolos akan turun SIPB, surat izin praktek bidannya, sehingga kita nanti boleh buka praktek bidan di rumah, gitu. Bidan yang telah diregistrasi yang Anda maksud kami asumsikan sebagai bidan yang memiliki STRB. STRB itu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap bidan harus memiliki STR. Kalau bidan STRB ya, surat tanda registrasi bidan. Ya, karena kan ada STR perawat gitu ya, ada tanda registrasi yang profesi yang lain selain dari profesi bidan. Nah, STR bidan ini kalau kamu udah dapat STR bidan, kamu dapat melakukan praktek keprofesiannya. Tetapi kamu mungkin kerjanya di rumah sakit, di klinik-klinik yang sudah memiliki izin-izin tertentu. Tetapi kalau kamu yang punya ingin menjadi pemilik ownernya, kamu di situ ingin buka praktik di rumah, maka kamu harus mengurus lisensinya untuk SIPB-nya, surat izin praktik bidan. Ya, berarti Bu, nanti kalau kita kerja di rumah sakit atau di klinik, kita nggak lisensinya enggak perlu. Jadi kamu kalau udah STR, kamu sudah diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan profesimu, tetapi kamu berada di naungan lisensinya rumah sakit ataupun klinik-klinik tertentu. Tetapi kalau kamu sendiri yang mau buka praktek bidan, kamu harus mengurus lisensinya agar turun SIPB, surat izin praktek bidannya. Karena SIPB itu turun, baru kamu boleh melakukan di situ, gitu. Nah, STR ini berlaku tadi yang saya sampaikan adalah 5 tahun dan setiap 5 tahun akan diperbaharui.
STR yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mungkin tadi jelas ya. Jadi ketika nanti kamu lulus, kamu akan melakukan ujian secara nasional untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi. Nanti kalau kamu udah dapat STR, ini akan habis periode setiap 5 tahun. Ya, setiap 5 tahun itu habis dan biasanya sih itu akan menyesuaikan tanggal lahir Anda untuk mengingat-ingat itu. Kemudian, kamu kalau udah punya STR, artinya kamu sudah boleh melakukan kegiatan profesimu di mana saja. Tetapi, kalau kamu ingin praktek mandiri, yang mendirikan klinik sendiri, artinya kamu harus mengurus dulu lisensi kembali. Ya, ngurus lisensi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian nanti menyediakan sarana prasarana, dan di situ nanti akan ada syarat, kalau syaratnya udah lengkap, akan dikunjungi oleh para pengambil supervisor yang ada di daerah masing-masing. Kalau nanti ternyata memenuhi syarat, maka akan diajukan untuk mendapatkan surat izin praktek bidan. Kalau seperti itu, kamu sudah bisa melakukan pelayanan di rumah. Begitu. Nah, surat izin praktek bidan yang tadi saya sampaikan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten atau kota kepada bidan. Jadi SIPB itu bukti tertulis pemerintah daerah. Makanya nanti yang supervisor yang mengunjungi pasti dari dinas kesehatan di kabupaten daerah tersebut, untuk memberikan kewenangan untuk menjalankan praktek kebidanan. Nah, nanti yang tadi saya bilang, kalau untuk dapetin SIPB, kamu harus mengajukan beberapa syarat, kemudian ada sarana prasarana, kamu nanti akan ditengoi, baru akan turun SIPB. Nah, SIPB ini diberikan kepada bidan yang telah memiliki STR. Jadi, kalian nanti lulus. Nah, apalagi yang sekarang, kamu belum akan dinyatakan lulus kalau belum lulus STR. Nah, sekarang itu nanti kamu lulus sudah memiliki surat tanda registrasi. Nah, SIPB ini berlaku untuk satu fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, satu SIPB itu satu fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, nggak bisa SIPB-mu satu, kemudian kamu buka praktek nih di Kabupaten A, di Kabupaten B. Tidak bisa, karena tadi SIPB itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan satu SIPB itu hanya berlaku untuk satu fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, saya tekankan sekali lagi, untuk satu SIPB yang diberikan kepada bidan yang telah memiliki STR bidan, ini berlaku hanya untuk satu fasilitas pelayanan kesehatan. SIPB berlaku selama STRB masih berlaku dan dapat diperpanjang selama memang memenuhi persyaratan. STR tadi masa waktunya hanya 5 tahun, jadi STR-nya habis, perbarui, begitu terus. Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2. Oh, misalnya nih, saya ternyata alhamdulillah saya tinggal di desa A, tetapi di desa B kok belum ada bidan, sehingga kamu mungkin mau membuka klinik juga di sana gitu ya. Di situ kamu mungkin RB mau buka di sana, atau mungkin mau mendirikan PPS ya, bidan praktek mandiri ya. Kalau RB kan harus ada dokternya dan lain-lain ya, ada syarat-syarat tertentu. Jadi tergantung kamu mau mendirikannya klinik atau RB, atau nanti hanya bidan praktek mandiri. Kalau itu nanti akan ada syarat-syarat yang berbeda-berbeda ya, yang harus Anda penuhi. Nah, untuk bidan itu dapat memiliki paling banyak 2 SIPB. Jadi satu bidan itu boleh punya 2 SIPB.
ya. Nah, untuk membuat SIPB kedua itu harus menunjukkan SIPB pertama. Ya, jelas nanti kan akan ada tinjauan dulu. Kenapa harus ada SIPB kedua dan mau di mana, apakah memungkinkan, keterjangkauan dan lain sebagainya pasti akan dicek secara teliti oleh para pemangku kebijakan di kabupaten atau daerah masing-masing. Izin praktek bidan diterbitkan oleh instansi pemberi izin yang ditunjuk pada pemerintah daerah, kabupaten, ataupun kota. Nah, penerbitan SIPB harus ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, karena kalian harus terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dalam hal instansi pemberian izin merupakan Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi, makanya nanti kamu akan familiar dengan yang namanya DKK. Ya, jadi DKK itu Dinas Kesehatan Kabupaten yang berada di semua kabupaten pasti ada. Nanti kalau kalian mengurus surat izin praktek, pasti akan bersentuhan dengan DKK masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.